Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai reaksi, reduksi, dan juga oksidasi. Nah, sebelumnya tentunya kalian sudah pernah melihat kayu yang terbakar. Nah, kira-kira apa sih yang terjadi apabila kayu terbakar tersebut, dan juga apa yang menyebabkan kayu tersebut terbakar? Ya, kita sudah mempelajarinya di pelajaran IPA di SD maupun SMP. Pembakaran itu terjadi karena adanya oksigen. Nah, peristiwa ini termasuk nantinya ke dalam reaksi redoks. Nah, perkembangan konsep redoks sendiri nantinya akan dibedakan menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan konsep pelepasan dan pengikatan oksigen. Yang kedua berdasarkan perpindahan elektron. Dan yang ketiga berdasarkan bilangan oksidasi. Nah, yang pertama berdasarkan pelepasan dan pengikatan oksigen. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi di mana terjadi pengikatan oksigen oleh suatu zat. Contohnya di sini adalah perkaratan besi oleh oksigen. Nah, ini besi kenapa dia bisa berkarat? Karena adanya reaksi Fe yang bereaksi dengan O2 menghasilkan Fe2O3. Fe2O3 ini adalah karat. Kemudian reduksi itu adalah reaksi di mana terjadi pelepasan oksigen oleh suatu zat. Nih, contohnya adalah reduksi biji besi Fe2O3 oleh karbon. Jadi biji besi direaksikan dengan karbon untuk menghasilkan besi. Nah, ini reaksinya Fe2O3 dengan C, ini tadinya ada O, kemudian dia melepas menjadi Fe. Maka ini dikatakan sebagai reaksi reduksi. Nah, ini Fe mengikat 3 atom, kemudian direaksikan dengan karbon, oksigen dilepaskan, hasilkan logam besi murni atau Fe. Jelas ya, ini untuk yang pertama. Yang kedua berdasarkan serah terima elektron. Ini kebalikannya. Untuk oksidasi ini justru karena pelepasan elektron. Tadi kalau berdasarkan oksigen dia yang mengikat oksigen. Kalau sekarang berdasarkan serah terima elektron. Oksidasi ini justru yang melepas elektron, sedangkan reduksi ini yang menerima elektron. Nah, ini contohnya oksidasi Na menjadi Na plus E. Sedangkan reduksinya ini adalah Cl plus E menjadi Cl-. Dia akan menerima 1 elektron. Nah, dari reaksi oksidasi dan reduksi ini dia akan bergabung menjadi suatu reaksi redoks, reduksi oksidasi, seperti itu. Nah, ini contohnya adalah Na plus dan Cl- akan membentuk NaCl. Kemudian yang ketiga adalah perubahan bilangan oksidasi atau biasa kita singkat dengan bilok. Ini contohnya reaksi CO menjadi CO2, C plus O menjadi CO2. Nah, C mempunyai 4 elektron, O mempunyai 6 elektron, dia akan berikatan menjadi CO2. Elektronegatifan O lebih besar dari C, sehingga O memiliki muatan parsial bernilai negatif, sedangkan C muatan parsialnya positif. C-nya plus 4, O-nya min 2. Ini adalah bilangan oksidasinya. Seolah-olah bilangan oksidasi itu adalah muatan parsial seolah-olah, seperti itu. Nah, bilangan oksidasi C plus 4, O-nya min 2. Dari 0, ini kalau yang unsur bebas biloknya 0 menjadi plus 4 naik terjadi oksidasi, 0 dari menjadi min 2 dia akan terjadi reduksi. Ini oksidator zat yang mengalami reduksi adalah O2, sedangkan reduktor zat yang mengalami oksidasi adalah C. Nah, ini yang terakhir berdasarkan kenaikan bilangan oksidasinya tadi, yaitu reaksi oksidasi yang terjadi kenaikan, sedangkan reduksi yang terjadi penurunan. Bilok sendiri adalah bilangan untuk menyatakan tingkat keteroksidaan atau keterreduksiannya. Oksidator yang zat mengalami reduksi, reduktor zat yang mengalami oksidasi. Nah, untuk penentuan aturan bilok sendiri ini ada beberapa aturan. Yang pertama, unsur bebas biloknya 0. Unsur bebas itu dia unsur yang sendirian, hanya terdiri dari satu unsur dan tidak memiliki muatan. Contohnya O2, N2, H2, Cl2 ini nilainya semuanya 0. Atom H dalam bilok plus 1, kecuali dalam senyawa hidrogen logam biloknya
-1. Jadi H itu dalam senyawa semuanya +1. Kemudian ion tunggal mempunyai bilog sesuai muatannya. Cu2 plus muatannya ya +2. Cl min muatannya -1. H-2 muatannya juga -2. Ion poliatomik bilognya sesuai muatannya. Ini di atasnya -2 ya berarti totalnya -2 +1 juga +1. Atom logam bilog sesuai elektron valensinya. Golongan 1A + 1, golongan 2A + 2. Jumlah bilog sematom netral sama dengan 0. Bilog senyawa oksigen umumnya -2, tapi pada CO2 dan O2 itu contohnya -2, tapi pada peroksida itu adalah -1 dan +2 pada OF2 ini superoksida. Jumlah aljabar bilangan oksidasi seluruh atom-atom dalam suatu ion sama dengan muatan tersebut. Nah ini contohnya cara menghitung bilog. Contoh menentukan bilog dari unsur yang digarisbawahi. Cr2O7 2-. Ini berarti totalnya adalah -2. Bilangan oksidasi Cr2O7 2-, -2 totalnya semuanya. Bilangan oksidasi O kita tahu -2. Nah ini dimasukkan O ini ke dalam bilangan oksidasi O. Nah 7 kali -2 sama dengan -2. -4 sama dengan -2. -4 pindah luas jadi -2 plus 14. 2 bilangan oksidasi Cr 12. Maka bilangan oksidasi Cr adalah +6. Nah ini kesimpulannya. Dari berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen, oksidasi adalah pengikatan oksigen, reduksi pelepasan oksigen. Serah terima elektron, oksidasi pelepasan elektron, reduksi penerimaan elektron. Bilog, kalau naik berarti dioksidasi, kalau turun berarti reduksi. Bilangan oksidasi atau bilog ini adalah untuk menyatakan tingkat keteroksidasian dan ketereduksian. Oksidator zat yang mengalami reduksi, reduktor zat yang mengalami oksidasi. Nah, ini secara singkat penjelasannya. Apabila ada yang kurang jelas bisa kalian tanyakan, tulis di kolom komentar di forum e-learning. Ini cukup, kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.